Halo, selamat pagi. Pak Pras ucapkan semoga kalian sehat selalu dan tetap baik-baik saja di rumah. Pada kesempatan ini, Pak Pras akan memberikan video materi pelajaran agama Katolik kelas 3. Ya. Pak Pras harap kalian bisa menyimak dengan baik dan apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menanyakan ke Pak Pras ya, menghubungi WA Pak Pras. Itu saja yang bisa Pak Pras sampaikan. Untuk selanjutnya Pak Pras ucapkan selamat menonton. Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 3A dan 3B. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan ini Pak Pras akan memberikan video materi pelajaran agama Katolik yang akan kita simak bersama ya. Langsung saja. Pada kesempatan ini Pak Pras juga ingin mengingatkan kepada anak-anak yang belum mengambil LKS Jamrut untuk segera mengambil di perpustakaan sekolah ya. Karena Pak Pras juga akan memberikan materi dari LKS Jamrut tersebut supaya kita bisa sama-sama mengadakan pembahasan materi ya. Baik, pada kesempatan ini Pak Pras memberikan materi pelajaran 4. Judulnya adalah Kisah Yusuf. Mari, sebelum masuk ke dalam materi, kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang baik, ajarilah kami untuk menggunakan kemampuan yang telah Engkau berikan kepada kami, agar dapat mengatasi setiap kesulitan dan cobaan yang kami hadapi di dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kali ini Pak Pras akan memberikan sebuah pengantar materi, yaitu berupa gambar. Gambar apa itu? Ya, ini dia gambarnya. Gambar 3 orang anak dan 1 orang dewasa yang sedang melakukan aktivitas memanjat menggunakan alat pemanjat, yaitu jaring-jaring gitu ya. Pastinya di tempat outbound itu banyak sekali ya alat-alat seperti ini ya. Ya, di tempat-tempat outbound, di tempat bermain di mall itu ada ya seperti ini ya. Kid play ya, play kids kalau nggak salah itu di tempat itu. Nah, ini ada gambar 3 orang anak yang sedang memanjat menggunakan jaring-jaring ini tadi, dan 1 orang dewasa yang mengawasi atau membimbing ya, mengawasi atau membimbing. Ini baik. Lalu ada pesan apa dari gambar itu? Nah, kita bisa mencari pesan tersebut dari jawaban pertanyaan ini. Gambar tadi menceritakan tentang apa? Yang pertama, gambar tadi menceritakan tentang anak-anak yang sedang memanjat, ya, memanjat menggunakan alat pemanjat jaring-jaring itu tadi ya. Lalu yang kedua, ada yang semangat dan ada yang mudah putus asa. Kita tahu tadi ada yang berkomentar, susah, sulit, tidak bisa gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari gambar tadi? Dari gambar tadi, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Jawabannya adalah tetap semangat dan jangan mudah putus asa ketika menghadapi tantangan dan kesulitan. Ini seringkali dikatakan oleh Bapak Ibu guru di sekolah ya.
Lalu juga dikatakan oleh papa, mama, atau kakek nenek, atau keluarga kalian, saudara atau teman, ayo kamu pasti bisa, ayo kamu pasti bisa, seperti itu. Itu tujuannya adalah supaya kita tetap semangat, terpacu untuk menghadapi segala kesulitan dan tantangan dan melewatinya, supaya tidak mudah putus asa ya. Kalau kita mudah putus asa, maka kita hidup tanpa harapan ya. Itu. Kemudian slide selanjutnya, Pak Pras akan mengajak kita semua untuk belajar dari kitab suci ya. Kira-kira kitab suci apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Pada kesempatan kali ini Pak Pras akan mengajak kita semua untuk belajar dari kitab suci, kitab Kejadian bab 41 ayat 1 sampai 57. Judulnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Ya. Ini ada beberapa video. Satu video ya. Kita simak bersama-sama anak-anak. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tapi telah kudengar tentang engkau." Yusuf menyahut Fir'aun, Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian
ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, itu tadi kisah Yusuf menjadi penguasa di Mesir ya. Nah, lalu apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kitab suci itu? Ya, kita telah menyimak bersama bahwa tadi ada 7 tahun masa kelaparan dan 7 tahun masa kemakmuran. Kebalik ya, 7 tahun masa kemakmuran dan 7 tahun masa kelaparan. Ketika menghadapi masa sulit atau masa kelaparan, kita melihat tadi Yusuf dan seluruh rakyat Mesir tidak berputus asa untuk menabung gandum, menimbun gandum ya, supaya bisa menghadapi kesulitan di 7 tahun masa kelaparan. Demikian Yusuf diangkat menjadi penguasa karena bijaksana ya. Nah, sebagai bahan perenungan dalam hati kita, apakah saya tabah saat menghadapi kesulitan? Nah, ketika menghadapi tantangan, apakah saya tabah? Apakah saya bersabar mau berproses? Lalu sebagai pengingat-ingat bahwa kesulitan atau rintangan yang kita hadapi adalah cobaan yang harus kita lewati untuk mencapai sukses. Tidak ada anak yang dari kelas 1 langsung loncat di kelas 5, tidak ada. Semua harus berproses dari kelas 1 ya kelas 2, kelas 3 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ada sedikit rangkuman. Yang pertama, kesulitan dan tantangan dapat membuat kita gagal meraih cita-cita. Memang iya. Namun, kesulitan dan tantangan harus dihadapi dengan semangat juang yang tinggi. Tuhan memberi kita kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan tantangan. Karena Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk setiap orang. Lalu yang selanjutnya, Yusuf mengikuti rencana Tuhan, maka ia menjadi penguasa di Mesir. Yusuf harus menghadapi penderitaan untuk mencapai rencana Tuhan. Dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak ya. Lalu yang ketujuh, kita pun dapat mengalami kesulitan dalam berusaha. Dan yang terakhir, hadapilah setiap kesulitan dengan tabah, jujur, dan tetap setia pada jalan Tuhan seperti teladan Yusuf. Begitu ya.
Baik, itu tadi demikian sedikit rangkuman yang bisa Pak Pras sampaikan pada kesempatan ini. Jadi kita belajar dari kisah Yusuf, ya, meneladan sikap Yusuf yang bijaksana, tidak putus asa, dan tetap sabar dalam menghadapi kesulitan. Baik, selanjutnya ada sedikit pengumuman, ya, mohon disimak dengan baik. Ya, pengumuman yang pertama, mengirimkan satu foto kegiatan belajar saat pembelajaran agama Katolik pada hari ini. Foto dikirimkan via WA Pak Pras, ya, via WA Pak Pras 082 144 040 514. Jadi itu. Lalu yang kedua, mengerjakan LKS Jamrut halaman 26 Romawi 1 sampai halaman 27 Romawi 3. Mengerjakan LKS Jamrut, ya. Lalu yang ketiga, dikerjakan langsung di LKS-nya. Dikerjakan langsung di LKS-nya, tidak perlu dikumpulkan. Tidak apa-apa, tidak perlu dikumpulkan. Cukup mengirimkan satu foto kegiatan belajar aja, ya. Lalu yang keempat, pembahasan LKS akan tayang pada video pertemuan mendatang. Jadi minggu depan Pak Pras akan membuatkan video pembahasan LKS Jamrut halaman 26 Romawi 1 sampai halaman 27 Romawi 3. Gitu, ya. Apabila ada yang masih belum jelas, nanti bisa langsung japri WA Pak Pras, ya. Bisa langsung japri WA Pak Pras menanyakan supaya lebih jelas, ya. Baik, demikian yang bisa Pak Pras berikan. Mari kita tutup dengan doa penutup. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Mari berdoa. Ya Tuhan yang baik, berilah kami ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi setiap kesulitan dan tantangan agar berhasil mencapai cita-cita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demikian materi video pelajaran agama Katolik pelajaran 4 yang bisa Pak Pras berikan. Pak Pras ucapkan terima kasih banyak, ya. Ya, demikian tadi video materi pembelajaran agama Katolik yang bisa Pak Pras sampaikan kepada kalian semua. Apabila ada yang ingin bertanya atau kurang jelas, bisa langsung menanyakan kepada Pak Pras, ya. Demikian yang bisa Pak Pras sampaikan. Pak Pras ucapkan semoga kalian sehat selalu dan terima kasih.